Oke, di video ini gue akan membagikan 5 tipe base TH13 yang bisa kalian coba gunakan. Dan seperti biasa, untuk semua link dari base-nya kalian bisa dapatkan di deskripsi video. Base nomor 1, ring base. Nah, oke, jika kalian bertanya, kira-kira ada gak sih tipe base yang sangat efektif untuk membuat lawan yang menyerang base kalian itu berkemungkinan sangat tinggi hanya akan bisa mendapatkan 1 bintang? Nah, maka ya jawabannya simpel aja, yaitu akan gua jawab ring base lah solusinya. Karena dengan ring base seperti ini, kita bisa benar-benar memastikan untuk keamanan dari bangunan kita yang paling krusial. Yaitu bangunan apa? Yap, betul, Town Hall. Dan tidak hanya itu, ring base ini juga sangat memungkinkan untuk menyimpan bangunan pertahanan kita yang paling krusial, yaitu dengan cara diletakkan di area ring base bagian dalam. Nah, jadi singkatnya di sini kita diuntungkan dengan 2 kondisi. Selain Town Hall kita yang sudah aman di area ring base bagian dalam itu tadi, pertahanan krusial kita itu jugalah sama amannya, yang dimana itu bisa berperan sangat besar nantinya untuk memastikan pasukan lawan akan semakin kesusahan untuk memasuki ring base bagian dalam kita itu tadi. Terlebih lagi jika lawan yang menyerang ring base ini menggunakan pasukan spam atau yang asal tebar, itu bisa dipastikan untuk jalan dari pasukannya akan sangat amat sulit. Base nomor 2, Town Hall Trap. Nah, oke, berikutnya di sini jika kalian bertanya tipe base apakah yang paling berkemungkinan besar untuk menjebak pasukan lawan di awal serangan dan supaya seakan-akan kitalah yang mengendalikan lawan secara tidak langsung untuk menurunkan pasukan di area mana. Nah, maka tipe base Town Hall Trap bisa menjadi jawaban. Kenapa? Karena di sini jikalau kita lihat untuk penempatan dari bangunan kita yang paling penting yaitu Town Hall, itu dengan sengaja kita posisikan di area pinggiran base dengan tujuan supaya lawan akan terpancing untuk memulai serangannya dari area yang terdekat dengan Town Hall ini. Karena seperti yang kita tahu, jika Town Hall ini kan dia menjadi salah satu syarat ya untuk mendapatkan 1 bintang dalam penyerangan. Jadi ya walaupun memang tidak menjadi jaminan 100% lawan akan terpancing, tapi gua rasa jika melihat psikologi manusia secara alaminya, yang dimana mereka terkadang cenderung untuk lebih mengambil sesuatu yang menguntungkan di awal permainan, atau bahasa kerennya itu immediate reward bias, yaitu kecenderungan manusia buat ngejar keuntungan instan tanpa mikir panjang. Dan ini sangat bisa dimanfaatkan dengan penempatan Town Hall di pinggir base itu tadi. Nah, mungkin berikutnya akan ada sebuah pertanyaan ya, lantas apa yang kita dapatkan jika lawan sudah beneran terpancing untuk memulai serangannya dari area Town Hall kita ini? Ya, gua rasa tumpukan jebakan yang ada di area sini itu bisa menjawab semua pertanyaan itu tadi. Base nomor 3, asimetris. Nah, oke, berikutnya jika ditanya kira-kira tipe base apakah yang sering kali digunakan untuk bertahan secara serius, dalam artian misalkan seperti untuk pertahanan War Clan atau juga mungkin Clan War Liga. Nah, tentu saja bisa gue bilang salah satu jawabannya adalah base asimetris. Kenapa?
Karena dengan base asimetris seperti ini, itu sangatlah banyak sekali keuntungan yang bisa kita dapatkan. Dan di sini gue akan menjabarkan beberapa dari keuntungan itu tadi. Yaitu yang pertama dan sekaligus yang paling penting dari base asimetris ini adalah lawan akan menjadi sangat kesusahan untuk membaca base ini. Karena mengingat untuk base-nya sendiri kan disusun secara asimetris ya. Jadinya lawan tentu saja akan sangat kesusahan untuk menemukan sebuah pola pada base ini. Nah, dan untuk kelebihan yang kedua itu jugalah masih berkesinambungan dengan aspek kelebihan pertama yang kita bahas tadi, yaitu kali ini adanya potensi untuk lawan bisa salah melakukan funneling. Dan kenapa itu bisa terjadi? Yaitu karena ini masih bersangkutan juga dengan aspek kelebihan pertama yang kita bahas tadi. Jadi kan tadi sudah gue bilang jika lawan akan sangat kesusahan untuk membaca pola dari base ini. Nah, maka dari itu salah satu efeknya juga adalah lawan bisa lebih berkemungkinan besar untuk melakukan sebuah kesalahan pada saat melakukan serangan pembuka kepada tipe base asimetris seperti ini. Base nomor 4, simetris. Dan oke, berikutnya lagi di sini jika ada sebuah pertanyaan, sekiranya tipe base apakah yang paling efektif untuk memecah belah pasukan lawan? Dalam artian benar-benar memecah pasukan lawan menjadi dua kubu serangan, yang dimana tentu saja itu secara tidak langsung sangat berdampak besar kepada ketahanan pasukan lawan itu sendiri. Nah, maka dari itu jawabannya tidak lain dan tidak bukan tentu saja base dengan tipe simetris. Kenapa? Karena jika kita lihat secara sekilas untuk base dengan tipe simetris seperti ini, maka kita bisa langsung menyadari satu hal, yaitu tersusunnya pertahanan kita secara merata hampir di setiap area base. Dan tidak hanya itu, di sini juga untuk tipe base simetris seperti ini, itu untuk penataan bangunannya sengaja dibikin mirroring antara bagian kiri dan juga bagian kanan. Tentunya dengan sebuah tujuan agar nantinya lawan yang menyerang base simetris ini akan terpecah fokusnya. Terlebih lagi bagi lawan yang nekat memulai opening serangannya dari area sudut base. Nah, jadi harusnya sih kalian sudah bisa menebak ya dampak yang dihasilkan dari terpecahnya pasukan lawan itu tadi, yaitu singkatnya akan menghasilkan dua konsekuensi. Konsekuensi yang pertama itu untuk lawan adalah kekuatan dari pasukannya juga akan dibagi menjadi setengah, yang dimana konsekuensi bagi base ini sendiri tentunya akan menjadi jauh lebih mudah untuk menghabisi pasukan lawan yang kekuatannya sudah menjadi setengah itu tadi. Base nomor 5, bonus. Nah, dan untuk pertanyaan terakhir ya, kira-kira ada gak sih tipe base yang bisa lebih memudahkan kita untuk menyeleksi bangunan mana yang pengen diprioritaskan untuk di-upgrade terlebih dahulu? Ya, simpel aja sih, yaitu jawabannya adalah base yang satu ini.